Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini ada di KD 3.4 dan 4.4, yaitu 3.4 menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan juga maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Terus yang 4.4 ini kalian menyajikan langkah-langkah dan penerapan nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dalam bentuk tertulis atau media lain. Nah, ada 3 tujuan kita, yaitu yang pertama, siswa ini kalian diharapkan mampu mengetahui atau memahami latar belakang lahirnya kesadaran awal kebangsaan di Indonesia. Nah, yang kedua ini, kalian mampu menganalisis makna-makna nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia ini melalui diskusi kelompok nanti. Terus yang ketiga adalah siswa dapat membuat karya tulis berupa mind mapping. Nanti kalian akan membuat mind mapping tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan makna bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Kita akan masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama, mengapa Kongres Pemuda diadakan 2 kali? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang pertama adalah Kongres Pemuda pertama. Tanggal berapakah Kongres Pemuda pertama itu? Ya, Kongres Pemuda pertama itu mulai pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Batavia itu zaman dulu adalah Belanda. Nah, kongres ini dihadiri dari berbagai pemuda wilayah, dari berbagai wilayah lah. Dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batakbon, dan lain-lain. Nah, tujuan Kongres Pemuda satu ini terdapat 2. Yang pertama itu memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di Indonesia. Jadi di sini kan tadi pemuda itu dari berbagai wilayah. Diharapkan di sini itu bisa lebih merapatkan eh, merapatkan pikirannya, terus merapatkan perasaannya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu terbebas dari penjajahan dan juga merdeka. Terus hasil dari Kongres Pemuda ini sangat dikecewakan ya, karena diakhiri tanpa hasil yang memuaskan. Karena dari berbagai pemuda wilayah tadi seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Batak Bon, dan lain-lain, itu masih ada perbedaan pendapat yang itu susah ditolerir pada Kongres Pemuda pertama ini. Selanjutnya, saya akan memberi foto. Nah, ini Kongres Pemuda pertama yang diadakan di Jakarta. Nah, ini di Gedung Satan atau Gedung Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Jakarta, 30 April 1926. Ya, selanjutnya adalah Kongres Pemuda II. Nah, Kongres Pemuda II ini dilaksanakan atau dibentuk dikarenakan pada Kongres Pemuda pertama kurang ketercapaiannya keinginan setiap golongan pemuda ini untuk memajukan atau membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nah, pada Kongres Pemuda II ini diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Masih di Batavia ya, di Jakarta tepatnya. Nah, Kongres Pemuda kedua ini mencetuskan atau melahirkan 3 tujuan yang baru, yaitu yang pertama melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Terus yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Jadi tujuannya di sini itu lebih ditajamkan lagi untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Jepang dan juga untuk merdeka itu. Nah,
Dari Kongres Pemuda 2 ini kita bisa melihat bahwa ini berhasil ya. Jadi hasilnya di sini adalah ikrar Sumpah Pemuda, yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemudanya, teks Sumpah Pemudanya. Yaitu yang kedua yaitu lagu Indonesia sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Terus yang ketiga adalah uh, bendera merah putih itu dijadikan sebagai lambang persatuan Indonesia atau lambang negara Indonesia. Selanjutnya saya akan memperlihatkan gambarnya. Nah, ini foto dari Kongres Pemuda 2 di sini di Batavia tadi ya.